Apa yang Anda rasakan saat melihat dompet yang semakin tipis, sementara tagihan datang tanpa ampun? Bulan-bulan terakhir ini Indonesia seperti dilanda badai-badai PHK. Inflasi yang tak terkendali, harga-harga melonjak, dan bagi sebagian orang ini hidup rasanya itu semakin menekan dan menekan. Bukan hanya angka di berita, tapi kenyataan yang begitu menyakitkan terjadi di meja makan keluarga. Banyak orang tua yang bingung hari-hari ini bagaimana memenuhi kebutuhan anak. Banyak juga pasangan yang mulai sering bertengkar karena masalah uang. Pertanyaannya, apakah kita akan ikut terhisap ke dalam kegelapan ini, atau kita mau ambil keputusan, berani berdiri dan menyalakan lentera pengharapan berdasarkan iman? Dalam episode ini, Cahaya Bagi Negeri mengajak Anda membangun mindset positif yang realistis. Bukan dengan menutup mata, tapi dengan melihat fakta melalui kacamata iman. Nah, sebelumnya jika Anda membutuhkan penguatan dan doa, silakan hubungi layanan doa kami. Nomornya ada di layar Anda saat ini. Dan inilah saatnya untuk kita berbincang dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pastor Deborah Kristanto, seorang hamba Tuhan di GB Victorious Family dan aktif dalam pelayanan pemuritan dan juga Bible Study di Renew Your Mind Ministry. Shalom Pastor Deborah. Shalom, apa kabar Pastor? Puji Tuhan, baik Bu. Ibu, aku langsung tanya nih, sebenarnya apa benar gak sih ini Indonesia sedang berada dalam masa kegelapan di mana makna sosial dan rohani ini udah mulai samar gitu loh, udah nggak jelas gitu loh. Benarkah ini sedang terjadi? Iya, begini ya, sebagai orang percaya, kita itu harus bisa melihat realita dan kacamata iman, juga kacamata realita. Kita harus lihat seimbang, supaya kita bisa tahu apa yang terjadi, supaya kita tahu iman apa yang kita harus bangun, dan apa yang kita harus persiapkan. Sebenarnya Indonesia kalau dibilang baik-baik saja ya menjadi baik, tetapi juga kalau kita lihat sekarang ini Indonesia mau memasuki masa kegelapan ya. Ada banyak yang berkata, oh Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya ada benarnya. Karena apa? Karena Indonesia ini pusat dari segala caruk-maruknya Indonesia itu kan karena korupsi ya. Dan Indonesia itu tidak akan pernah pulih selama Indonesia tidak menegakkan undang-undang dengan jelas. Makanya karena tidak ada hukum yang ditegakkan, maka Indonesia itu akan berantakan. Kita lihat sekarang ada banyak investor-investor yang hengkang dari Indonesia karena mereka merasa tidak aman. Mereka berkata karena hukum yang tidak jelas, hukum yang tidak melindungi mereka, sehingga mereka semuanya keluar. Kalau hal itu terus terjadi dan undang-undang tidak ditegakkan, maka orang-orang kuat akan semakin kuat untuk menindas orang-orang kecil. Kita kemarin melihat bagaimana Indonesia punya tagar eh, apa tinggalkan Indonesia, pergi aja dulu dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat pengharapan yang ada di Indonesia. Kemudian kita melihat banyak PHK seperti Bapak tadi katakan, karena memang banyak perusahaan-perusahaan besar tutup. Bahkan kemarin saya ketemu seorang pengusaha, dia bilang gini, di usaha di Indonesia itu tidak jelas. Jadi saya itu mau membangun sesuatu itu jadi bingung karena hukum yang tidak jelas. Kemudian karena hukum undang-undang korupsi yang tidak ditegakkan, maka sekarang kita melihat ada banyak orang menabung, ternyata uangnya lenyap di bank ya kan, padahal misalnya itu bank negara. Kemudian orang-orang membeli insurance, tetapi insurance itu juga hilang, lenyap begitu aja, tidak ada perlindungan. Nah, itu sebabnya orang merasa tidak aman. Nah, tetapi Alkitab memang berkata dunia akan semakin gelap, tetapi terangmu akan semakin nyata. Amin, amin. Kita tidak sendirian, kita ada bersama dengan Tuhan. Cuma kita tahu realitanya memang Indonesia tidak baik-baik aja. Selama hukum tidak ditegakkan. Baik Bu, Silakan. saya masuk ke perkataan Ibu nih, ada saya catat nih. Tidak aman, ini sebuah realita yang harus kita hadapi, tidak jelas, tidak tegas. Ini kalau dirasakan sebenarnya juga dirasakan oleh ayah dan ibu atau orang tua ya, sebagai tulang punggung rumah tangga atau keluarga gitu loh.
Menurut pengalaman Anda sebagai seorang ibu, seorang hamba Tuhan sekaligus, apa sih dampak psikologis dari situasi ini terhadap keluarga Kristen jikalau ini dibiarkan berlarut-larut? Memang selama ini sih keadaan ini membuat orang-orang tua ya, orang-orang tua apalagi kalau orang tua itu punya keuangan yang biasa ya. Mungkin bagi orang-orang kaya, orang-orang konglomerat krisis itu tidak terlalu berdampak, mereka nggak kerasa. Tetapi orang-orang yang lain itu akan terasa tekanan. Akhirnya ada banyak pertengkaran di dalam rumah tangga itu kan masalah keuangan, anak-anak juga ikut tertekan dan sebagainya. Tetapi yang kita selalu bersyukur adalah pada waktu kita ini mengalami tekanan-tekanan itulah justru kita itu akan melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita karena kita ini berbeda, kita tidak sendirian. Kita tidak seperti orang-orang dunia yang sendirian. Kita ini punya Bapa tempat kita bersandar. Sehingga sekalipun ada banyak hal yang membuat depresi, membuat ketakutan, membuat putus asa, tetapi yang kita tahu, saudara dan saya adalah memiliki Bapa yang ada di surga, yang Oke. memegang kendali atas kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut di dalam setiap goncangan yang ada. Oke, mungkin ada yang berpikir begini, oke saya juga setuju lah, saya tahu sebagai seorang Kristen saya punya iman percaya seperti itu. Tapi kan saya sampai saat ini belum melihat tanda-tanda peran iman Kristen saya nih untuk menjaga saya tetap waras, tetap kuat. Yang mana realita ini adalah faktanya ini makin gelap saya rasakan. Apa pendapat Ibu jika ada yang berpikir seperti ini? Iya, kalau kita tahu ya, di dalam Alkitab itu juga pernah ada 3 tokoh Alkitab itu yang pernah mengalami masa krisis besar, bahkan kelaparan dunia, yaitu Isa, Yusuf, dan Nabi Elia. Nah, di situ kita melihat cara Tuhan yang berbeda dari setiap generasi ini, dan tiga-tiganya harus kita pelajari untuk kita di masa-masa krisis. Yang pertama adalah Isa. Di tengah krisis, di tengah masa kelaparan, Isa itu dikatakan dia menabur, dia menanam. Nah, ini prinsip orang percaya. Dalam keadaan krisis, tetaplah bekerja, karena Alkitab sudah berkata bahwa apa saja yang kamu kerjakan berhasil. Kerjakan apa yang kamu kerjakan. Kalau saudara ada sekarang punya pekerjaan, jangan keluar dari tempat pekerjaanmu. Tetaplah engkau menabur, tetaplah engkau memberi, tetaplah engkau menabur di dalam doa. Itu adalah prinsip yang Tuhan ajarkan kepada Isa. Oke. Itu sebabnya di tengah kelaparan, firman Tuhan berkata bahwa Isa itu menuai dari apa yang dia tabur. Jadi kita tetap harus rajin bekerja. Yang kedua, cara Tuhan kepada Yusuf. Yusuf itu dikatakan dia mengelola, dia menyimpan pada waktu kelimpahan. Nah, orang percaya, Alkitab berkata tangan yang rajin mendatangkan kelimpahan. Ya, Orang rajin harus bekerja. Nah, orang Kristen harus bekerja. Kedua, harus menyimpan. Dia harus tahu menyimpan, tidak menghambur-hamburkan. Karena setiap masa ada masa paceklik atau ya, masa krisis. ya. Yusuf diajar Tuhan itu mengelola lalu menyimpan di dalam lumbung. Sehingga kelimpahan selama 7 tahun itu tidak habis pada waktu 7 tahun masa kekurangan. Oke. Tetapi dia dapat mencukupkan bukan dirinya tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Dan yang kita belajar dari Yusuf, Mm-mm. orang-orang di masa itu hanya membelanjakan uangnya untuk membeli benih. Mm-mm. Yang artinya mereka itu bijaksana, diajar Tuhan bijaksana. Mereka belanja hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Ya, Itu sebabnya mereka tetap bisa bertahan. ya. Nah, orang Kristen juga demikian. Kita mengelola apa yang kita pegang, yang Tuhan percaya. Oke. Yang ketiga, cara Tuhan terhadap Elia. Nabi Elia di situ berjalan dalam ketaatan. Tuhan membuat mujizat. Pada waktu semua orang nggak punya air, dia punya air di Sungai Kerit. Waktu air sudah mulai menipis, Tuhan membawa dia ke Janda Sarfat dan terjadi mujizat. Nah, ini yang kita percaya dari 3 hal ini. Di dalam masa-masa krisis sebagai orang Kristen supaya tetap waras, percayalah setiap masalah ada jalan keluar. Dan Tuhan
Tuhan itu melatih kita di masalah. Sebelum masalah terjadi, sebenarnya Tuhan itu sudah kasih tahu. Ada banyak nabi-nabi Tuhan sudah ngomong Indonesia akan mengalami krisis. Sudah dikasih tahu jangan KPR. Sudah dikasih tahu misalnya kamu harus menabung, kamu harus menyimpan, kamu harus simpan emas misalnya, dan sebagainya. Itu sebenarnya Tuhan sudah menuntun. Dan tiga Oke. hal ini harus ada di dalam mindset dan menjadi mental kita. Belajar dari Ishak, belajar dari Yusuf, belajar dari Nabi Elia, Oke. bahwa ada mujizat, tetapi juga harus ada kerajinan bekerja dan ada mengelola, tidak menghambur-hamburkan berkat, tetapi menyimpannya. Kerja, kelola, dan taat. Mujizat itu akan mengikuti. Ini mindset yang sebenarnya unggul untuk dimiliki oleh orang percaya sesulit apapun situasi yang sedang dihadapi seperti sekarang ini ya. Tapi ada yang menganggap gini Bu, mohon izin. Itu positive thinking itu kan naif. Itu nggak realistis itu. Gitu. Bagaimana Bu menghadapi hal-hal seperti ini? Kalimat yang, hai kamu jangan terlalu naif lah, ini memang zaman udah susah gitu loh. Nah sekarang bagaimana kita bisa menjawab supaya kita bisa membedakan antara positive thinking yang berdasarkan firman Tuhan atau hanya sekedar ya memberikan semangat tapi hanya semangat daging gitu loh. Tapi tidak sampai ke dalam gitu loh. Jadi itu hanya seperti sugesti kita atau imajinasi manusia. Bagaimana cara membedakan dan melatihnya Bu? Silakan. Ya, saya mungkin langsung bilang aja positive thinking yang salah dan positive thinking yang benar ya. Oke. Positive thinking yang salah itu kita hanya berpikir positif tetapi nggak ada dasar. Nah, kalau di dalam Alkitab itu kita diajar segala sesuatu cara pikir kita, iman, positive thinking itu harus ada dasarnya yaitu firman, tempat kita berdiri, ada Ya. prinsipnya. Contohnya kalau orang dunia misalnya atau positive thinking yang salah, kita itu nggak mau lihat realita, makanya realita dan iman harus bekerja bersama supaya kita tahu realitanya begini, iman harus berkata apa, firman berkata apa supaya kita bisa percaya pada firman. Nah, contohnya misalnya kita ini lihat Indonesia ini akan mengalami krisis. Terus kita bilang, oh Indonesia tidak akan krisis, sehingga kita tidak mempersiapkan diri. Atau Hmm. banyak orang bilang begini, oh Tuhan itu turut bekerja, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tetapi saudara tidak mengerjakan apa-apa. Padahal di dalam firman Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Yakobus ya ayat 2, firman Tuhan berkata Ya. begini, iman bekerja sama dengan perbuatan. Ya. Dan oleh perbuatan itu, imanmu menjadi sempurna. Artinya gini, berpikir positif sesuai firman, itu semuanya ada syaratnya. Setiap pikiran positif itu akan menghasilkan kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Ya. Saya misalnya ya, saya ingat firman Tuhan. Misalnya kitab di dalam Pengkhotbah 3 ya, ayat 11 berkata begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kita hafalnya di situ. Nah, pikiran positif nih. Segala sesuatu akan Tuhan buat indah pada waktunya. Loh iya. Tetapi segala sesuatunya akan menjadi indah kalau ada yang kita kerjakan. Di Yes. dalam ayat sebelumnya, di ayat 9, ayat 10 berkata begini. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dia mengerjakan sesuatu, tetapi dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, maka Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sama dengan krisis ini, kita nggak bisa cuma berpikir positif, oh Tuhan itu nanti akan membuat jalan keluar kalau engkau tidak berdoa. Makanya saya pernah mengajarkan, selama engkau sudah berdoa, maka kamu jangan takut karena Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Oke. Tetapi kalau kamu tidak pernah berdoa, kamu boleh takut karena kamu tidak mengandalkan Tuhan, tapi kamu tidak mengandalkan siapa-siapa, hanya kekuatanmu. Oke. Makanya kamu hancur. Itu sebabnya tidak bisa hanya berpikir positif, tetapi kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan, Ya. Ya. apa yang kita harus kerjakan. Makanya Alkitab berkata, Tuhan akan membuat kamu berhasil. Ya. Tuhan akan membuka jalan kalau kamu mengandalkan Tuhan. Caranya gimana? Ya harus berdoa. Jadi nggak cuma berpikir positif,
kayak saya nggak bisa cuma berpikir positif, oh saya nanti dalam masa krisis, pasti saya keluar dari masa krisis. Ya, Kalau saya tidak belajar mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada oke. saya hambur-hamburkan uang dengan berpikir saya tidak akan bangkrut karena saya berpikir positif bahwa saya tidak akan mengalami kebangkrutan. Nah, ini kan tidak benar karena tidak sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Oke. Hukum Tuhan itu ada. Itu sebabnya berpikir positif harus tahu hukumnya Tuhan juga Ya, supaya pikiran positifmu itu menjadi benar, iman yang benar sehingga engkau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. mantap Demikian. Ibu. Saya tertarik dengan satu frase ajarkan. Anda sebagai seorang pengajar salah satunya. Bisa nggak Ya. Bu, bagikan ajaran seperti apa nih yang bisa dilakukan secara praktis agar setiap keluarga Kristen yang menyaksikan perbincangan kita itu akhirnya mereka stay calm, tetap tenang, tapi tetap jadi terang gitu loh. Sekalipun ini masanya dalam masa kegelapan. Silakan, apa yang bisa Ibu ajarkan untuk diterapkan? Ya. Satu, yang kita harus tahu di dalam firman Tuhan, kita ini anak Allah, ya kan? Anak Allah itu berbeda. Sampai Tuhan katakan kalau Bapamu yang di dunia ini aja tahu bagaimana mengasihi, apalagi Tuhan kita. Tetapi Tuhan itu mengajar kita itu bagaimana kita menjadi orang yang berdoa, itu pertama. Sekali lagi, doa itu membuat Tuhan bekerja. Oke. Nah, yang kedua, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi. Saudara harus mulai belajar. Alkitab berkata, apa saja yang kamu buat, Tuhan buat berhasil. Ya, Jadi, mulai kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Mulai dari apa yang ada di tanganmu, itu akan menjadi berkat. Kayak saya taunya berkhotbah. Maka saya akan berkhotbah dengan percaya ini karunia yang Tuhan kasih. Kalau saya kerjakan, Tuhan menjamin, Tuhan memberkati saya bahkan lewat khotbah. Nah, Tuhan mulai memberkati saya lewat khotbah. Tetapi saya tahu prinsip firman Tuhan bahwa kamu harus belajar memberikan yang terbaik. Apa saja harus lakukan yang terbaik. Kalau saudara bisa mengerjakan hal yang lain, saudara bisa masak. Selalu prinsipnya, aku berdoa karena Tuhan akan bekerja pada waktu aku berdoa. Dan kalau aku bekerja, Tuhan membuat aku berhasil dari apa yang aku kerjakan. Dari semua karunia yang Tuhan percayakan padaku, waktu aku kerjakan, waktu aku mengerjakannya pasti berhasil. Yang berikutnya, lakukan yang terbaik. Kembangkan sebaik-baiknya. Makanya Alkitab berkata, ada yang diberi karunia 1, 2, dan 5 talenta. Semua mengerjakan mengembangkan. Maka Tuhan mempercayakan lebih. Itu prinsipnya. Jadi, di tengah krisis, saudara harus tahu, tidak ada masalah tanpa jalan keluar. amin. Semua masalah itu selalu ada jalan keluar untuk menyertainya. Ya. Jadi, kita harus percaya waktu ada krisis, justru disitulah kesempatan kita melihat mujizat Tuhan. Bukan malah hancur atau mundur, Ya. tapi kesempatan melihat kemuliaan Tuhan. Wow, ini benar-benar guarantee victorious living nih. Berdoa, beriman, lakukan yang terbaik dan juga kembangkan yang bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Bu, Amen. kami bicara mengenai kembangkan, kan gereja kan berkembang juga nih, bukan hanya pelayanan Sunday service ya. Ada yang namanya komsel, persekutuan doa, ibadah tengah minggu dan lain sebagainya. Sebenarnya kan itu punya peranan penting ya, apalagi di situasi seperti ini. Nah, apa yang bisa Ibu berikan insight untuk setiap gereja-gereja yang saat ini mungkin entah perintisan atau sedang pengembangan atau yang sudah berkembang, supaya yang namanya komsel atau pertemuan ibadah komunitas itu benar-benar produktif dan berperan aktif untuk bisa memberikan sebuah rasa aman itu yang di situasi yang tidak aman ini, tapi ketika mereka datang mereka dapat rasa aman itu. Apa sih yang bisa Anda bagikan untuk mereka? Ya, sebenarnya kita itu dipanggil Tuhan, manusia itu membutuhkan komunitas, membutuhkan orang lain. Itu sebabnya kenapa Tuhan menciptakan keluarga. Ada keluarga jasmani, ada keluarga rohani. Gereja itu adalah keluarga kita, tetapi gereja itu kan jemaatnya banyak. Kita tidak bisa mendapatkan perhatian kalau kita ada 1.000 orang, 2.000 orang, bahkan 500. Dengan kelompok kecil, kita itu akan bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Contoh,
Kenapa Yesus pertama kali melayani langsung memanggil 12 murid, bukan cuma satu? Karena dengan 12, mereka itu diajar bareng, mereka itu saling melengkapi satu dengan yang lain, terbawa atmosfernya. Contoh, misalnya ada 12 orang diajar tentang kasih, maka 12-12-nya ini menerima ajaran tentang kasih dan mereka saling melakukan, semuanya saling mengingatkan. Saya dulu ya punya komsel ya. Misalnya ada komsel, ada salah satu orang yang mundur. Grup-grup yang lain itu, satu grup itu, teman-teman yang lain itu saling menguatkan. Masa gitu aja kamu mundur, masa begitu saja kamu kecewa, itu membuat mereka akhirnya bangkit lagi. Karena kita kelompok kecil, lalu ada yang punya masalah, itu langsung kita bisa tahu, karena kelompok kecil kita saling kenal kan. Ya. Oh ini dia lagi kayak dulu ya, pernah ya saya mengalami di Komsel. Ada salah satu orang yang dulu di Amerika ternyata mau dideportasi dimasukkan penjara dulu dan harus membayar. Malah anak-anak ini kita kelompok ini tahu, yang kelompok besar nggak tahu, makanya butuh kelompok kecil. Kita saling mendoakan, kita cari dana, kita ada yang masak, ada yang iuran untuk mengeluarkan dia dari penjara. Sampai dia Wow. berkata begini, saya bisa merasakan pentingnya punya keluarga di dalam gereja. Keluarga Wow. kecil itu yang membuat kita saling menopang. Demikian juga di dalam krisis, sehingga kita itu punya keluarga yang saling menguatkan, saling mengisi, saling memberikan jalan keluar, karena mungkin ada yang telah lepas dari masalah yang sekarang kita alami, sehingga mereka bisa saling menguatkan. Jadi kelompok kecil itu sangat penting, apalagi di dalam masa-masa krisis, di masa-masa sulit, maupun di masa-masa aniaya. Iya. Kita membentuk kelompok kecil. Amin. Kita harapkan semua yang mendengar perbincangan dan apa yang Ibu sampaikan sudah mulai berani untuk masuk komunitas sel, Ya. berani masuk persekutuan doa di gereja lokal-lokal mereka. Jadi mereka nggak negative thinking itu, nanti saya jadi bahan omongan gitu ya. Mereka karena lebih banyak benefitnya ya daripada buruknya. Karena itu saya rasa cuma oknum-oknum saja. Ibu, hari-hari ini kita harus akui ada banyak sekali, Bu. Banyak sekali penonton-penonton kita, baik pasangan, menyerah mau menikah. Menyerah jangan sekarang, ditunda lagi. Banyak keluarga yang sudah hampir menyerah. Udahlah, nggak usah ke gereja dulu. Karena biayanya juga lumayan. Kan lepas gerejanya juga jauh. Akhirnya hidup dalam kebingungan sampai saat ini. Atau apapun yang menjadi masa kegelapan di setiap mereka. Apa yang bisa Anda sampaikan sebagai seorang hamba Tuhan dan juga seorang ibu, mewakili seorang istri, supaya setiap mereka yang saat ini merasa gelap, bingung, dan bahkan ingin menyerah, mereka tersadar kembali dan mereka berani untuk bangkit, untuk berdiri dan menghadapi bersama-sama dengan pertolongan Tuhan yang masih ada. Silakan, Bu. Di dalam kitab Nahum ya, Nahum 1 ayat 7-8 berkata, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Saudara, selama kita hidup, masalah itu ada. Mau kaya, mau miskin, mau muda, mau tua, semua punya persoalannya masing-masing. Tapi yang pertama, kita harus percaya, Alkitab mengajar bahwa tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Makanya Alkitab berkata, masalah atau pencobaan yang kamu terima tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena semua masalah itu ada jalan keluar. Mungkin sebelum ditutup ya, saya memberikan kesaksian tentang Tuhan kasih mimpi. Mimpi saya waktu itu ada peperangan rohani. Anak-anak Tuhan semua memakai selengkap senjata Allah. Kita berperang dengan ribuan musuh. Satu orang minimal melawan 1000. Kita semuanya berperang. Tuhan itu ada di belakang kita. Dia itu bangga melihat kita bisa berperang. Tetapi waktu perperangan malah semakin besar, maka Tuhan turun dan para malaikat itu tiba-tiba membuat formasi itu, kita ditutup oleh malaikat. Malaikat itu nutup kita, sayapnya itu menutup, ya kan? Kita terlindung di balik malaikat. Terus
tapi tembus pandang kita bisa melihat Tuhan bersama malaikatnya berperang ganti kita. Maka Alkitab berkata, Tuhan yang berperang ganti kita dan kita diam saja. Saudara, ada banyak hal itu bagian kita. Sekali lagi, tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Yang membuat kita ketakutan karena engkau tidak melangkah, engkau tidak berjalan. Karena semua Tuhan akan buka selangkah demi selangkah. Nah, seperti tadi, waktu perang semakin besar, itu bagian Tuhan. Bagian yang kecil adalah bagianmu. Satu, tetap percaya ada di dalam perlindungan Tuhan. Dua, kalau engkau percaya, maka engkau berdoa. Kunci kemenangan kita adalah berdoa. Pada waktu berdoa, maka Tuhan turun tangan. Yang ketiga, kerjakan bagianmu. Lewati masa, maka Tuhan akan menuntun selangkah demi selangkah. Karena Tuhan telah menetapkan kita lebih daripada pemenang. Seorang pemenang tidak akan muncul sebagai pemenang kalau tidak ada masalah. Itu sebabnya mindset yang kita harus punya di dalam pikiran kita adalah masalah ada untuk ditaklukkan karena kita pemenang. Masalah bukan masalah selama kita melihat masalah sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Masalah datang supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan. Jadi jangan takut, hadapi setiap masalah bersama Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan selangkah demi selangkah, dan selanjutnya setelah selesai engkau akan melihat betapa telah jauh engkau berjalan bersama Tuhan dan tampil sebagai pemenang. Wow, wow, awesome. Pastor Deborah Kristanto untuk Cahaya Bagi Negeri, doa kami untuk Anda dan juga keluarga selalu memberikan jawaban dan menjadikan setiap kehidupan orang percaya hidup dalam berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Bye. Ya, shalom. Bye. Ya, di tengah gelapnya berita dan beratnya tekanan hidup, ini realita. Tapi jangan memelihara kekhawatiran, saudaraku. Mulailah berani untuk membangkitkan percaya diri, bahkan lebih dari percaya diri. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Selain itu, kita tidak dipanggil untuk menjalani semuanya sendiri. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu perkatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ya, karena Tuhan memberikan kita keluarga. Ada keluarga jasmani, ada keluarga rohani, ada sahabat seiman. Itu sebabnya ada komunitas gereja. Jangan ragu untuk aktif masuk di dalam setiap komunitas gereja agar kita mendapatkan dampak di mana di dalamnya saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini saatnya kita bergandengan tangan. Ini saatnya sesama anggota keluarga dan sesama tubuh Kristus melangkah dengan berani, penuh dengan iman di tengah kenyataan yang memang tidak mudah. Gereja bukan hanya tempat untuk beribadah di hari Minggu, tetapi gereja juga berfungsi sebagai rumah rohani kita. Ingat Bapak, Ibu, dan juga saudaraku yang terkasih, jangan ragu untuk melangkah. Do your best and let God do the rest. Dia akan mengerjakan yang terbaik untuk saudara. Ya, jika perbincangan tadi dan video ini memberkati Anda, silakan Anda like, share, dan beri komentar Anda. Jangan lupa tag juga ke teman dan saudara Anda yang saat ini mereka juga sama sedang membutuhkan pengharapan di masa kegelapan ini. Mari kita menjadi terang bersama di tengah Indonesia yang sedang gelap, agar terang Kristus tampak dan setiap orang berpengharapan di dalam Tuhan. Seorang ibu di Kupang khawatir dengan pertumbuhan anaknya. Dia tidak melihat perkembangan yang baik pada fisik anaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita saksikan kisah berikut ini. Di sebuah daerah di Kupang Timur NTT, terdapat komunitas Gemit Evata Karisin yang telah mendapatkan dukungan dari CBN Indonesia dalam memuridkan generasi anak dan orang tua. Salah satu program yang ada yaitu Sarapan Bergizi dari Obor Berkat Indonesia yang adalah bagian kemanusiaan dari CBN. Apa kabar hari ini? Di balik senyuman anak-anak ini, ada harapan yang mulai tumbuh. Salah satunya adalah Melani. Sebelumnya berat badannya naik turun. Sempat juga sebagai orang tua sempat khawatir juga karena takutnya nanti masuk
Ini kategori stunting begitu. Sarapan yang ada di kampung, di desa kami itu paling banyak itu hanya makan bubur tok, bubur putih, tidak ada apa-apanya. Selama 6 bulan program sarapan bergizi ini berjalan, tinggi badan Melanie naik dari 89 cm ke 93 cm. Ini bukan sekedar angka, tapi langkah besar untuk keluar dari ancaman tumbuh kembang tidak optimal. Telur, daging, dan susu. Tentunya sebagai orang tua pasti senang dengan berat badannya yang sudah normal kembali begitu. Dari sepiring sarapan, tumbuh semangat, tumbuh masa depan. Bapa kami di surga, kami memakan. Dengan adanya program sarapan bergizi ini, anak-anak saya yang dulunya kurang bersemangat datang sekolah, akhirnya semakin bersemangat mau datang sekolah karena bukan hanya semangat untuk mendapatkan sarapan bergizi, tapi semangat juga untuk belajar. Karena setiap anak berhak untuk bertumbuh, belajar, dan bermimpi. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari harapan ini. Terima kasih banyak, kami tidak punya apa-apa untuk bisa berikan sebagai balasan. Kami hanya berdoa semoga berkat Tuhan Yesus terus berlimpah, terus menjadikan obor berkat Indonesia dengan semua para donatur itu menjadi pembagi berkat yang sangat luar biasa untuk semua orang yang membutuhkan dimanapun. Terima kasih, Obi. Iya, Obor Berkat Indonesia atau OBI memang telah membantu mewujudkan kebutuhan gizi pada anak-anak di pelosok Indonesia. Kisah dari Kupang tadi, ya, Nusa Tenggara Timur tepatnya, itu hanya salah satu saja dari sekian pelayanan kemanusiaan yang dilakukan oleh Cahaya Bagi Negeri. Anda rindu untuk ambil bagian dan bergandeng tangan bersama dengan kami, melakukan berbagai pelayanan kemanusiaan yang ada, dan membuat setiap anak Indonesia tersenyum kembali? Mari kita bergandeng tangan bersama-sama. Jadilah mitra CBN. Di layar sudah ada QR Code yang bisa Anda scan untuk Anda berdonasi langsung dengan e-wallet Anda. Atau untuk lebih jelasnya Anda bisa kunjungi donasi.jawaban.com. Mari bergandeng tangan dan memberikan jawaban bagi setiap anak Indonesia. Firman Tuhan hari ini, jikalau kamu menuruti segala perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes pasal 15 ayat 10. Amin. Ya, terima kasih ya sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Dan jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa like, share video ini ke orang terdekat Anda, dan tentunya subscribe channel Jawaban. Supaya Anda terus dapat konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel, sampai jumpa. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.